ini udah selesai mandi udah ada, feel better. Mom, you Bener. right, Mom, you right, no more tickle katanya. Hasratnya sama, punya perasaan yang sama. Terus waktu masa baliknya juga sama ya. Hanya saja nanti berbeda caranya ya. Cara nanganinya gimana? Nanganinya, Karena betul. kalau nggak ditangani dengan serius, maaf saya nggak perlu cerita gimana, mungkin di luar sana ada contoh kenapa ada anak Down syndrome yang dijauhi keluarga, tetangganya misalnya, karena mungkin suka mengejar-ngejar lawan jenisnya, Iya. pegang-pegang misalnya ya, karena mungkin satu dia tidak pernah dipahami, kemudian yang dipegang-pegang juga nggak paham gitu kan, taunya anak ini gimana gitu kan. No touch, nggak boleh sembarangan pegang, apalagi sama orang asing aja nggak boleh ngomong, apalagi dipegang, sehingga percaya si Mirza itu, oh ya temanku juga nggak boleh, ini juga nggak boleh gitu. Nah artinya kalau diterapkan di sini pun bisa, asal kita kompak semua Nah, gitu itu kan. masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wonder People, selamat datang di Wonder Talk, Wonder Home Library Podcast. Bersama saya, Melanie. Kali ini kita akan membahas tema yang tidak kalah menarik dengan yang sebelumnya. Walaupun ini mungkin di masyarakat umum hal yang sensitif dan tabu untuk dibahas, tapi perlu kita bahas. Nah, seperti apa pembahasannya tentang pendidikan seks pada anak Down syndrome? Langsung aja ketemu dengan Ibu Kiki, ya, narasumber kita yang sebelumnya kita bahas juga sedikit bocoran. Nah, kita tanyakan kembali seperti apa sih pendidikan seks untuk anak Down syndrome. Yuk, langsung sapa. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel, sehat? Alhamdulillah, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Makasih udah mau datang lagi. Ya, alhamdulillah udah mulai lancar sekarang Lancar jalannya. ya. Alhamdulillah. Bingung. Bingung ya kemarin. Sekarang udah lancar. Nah, ini kan pendidikan seks itu menurut saya penting ya. Tidak hanya untuk anak Down syndrome. Anak-anak yang non Down syndrome itu juga sangat penting ya, pendidikan seks sejak dini, supaya tidak salah informasi tentang seperti apa seks dan tidak salah, supaya anak memiliki perilaku seks yang benar dan sehat gitu ya, dan juga terhindar dari harassment ya, pelecehan seksual di masyarakatnya. Nah, ini kan Bu Kiki ini selain aktivis dan ketua Potats, juga memiliki anak yang juga penyandang Down syndrome ya. Boleh dong di-share ilmu dan pengalamannya ya. Ini tentunya akan menarik ini. Oke, makasih Mbak Mel. Kalau dikit ya, saya ketua Potats Yogyakarta di IY. Mungkin ya bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, Potats ada di pusat, ada juga di beberapa kota besar. Saya yang di Jogja. Untuk pendidikan seks ya, saya punya 3 anak, laki-laki semua. Dan yang ketiga saya perempuan semua, ini laki-laki semua. Yang ketiga itu Down syndrome. Nah, sama betul seperti Mbak Mel bilang tadi, yang tidak berkebutuhan khusus atau yang tidak Down syndrome, dengan yang Down syndrome saya didik dengan cara yang sama, cuma mungkin bahasa yang berbeda ya, tergantung dari penangkapan mereka atau kondisi intelektualitas mereka ya. Kalau Down syndrome kan disabilitas intelektual. Ya. Nah, jadi karena ini sangat penting sekali ya. Kalau ini kan di hierarki kebutuhan itu termasuk kebutuhan dasar ya, biologis itu kan dasar. Nah, semua orang ngalamin gitu. Nah, ketika saya pertama kali mendapat kabar dari dokter atau informasi dari dokter bahwa anak ibu Down syndrome gitu, shock iya pasti ya. Terus nanti bagaimana masa depannya dan seterusnya, iya. Tapi setelah beberapa saat ya hal itu berlalu, justru yang menjadi concern saya pertama waktu itu adalah bagaimana dengan kebutuhan biologisnya yang seksual itu, apakah sama dengan kita atau tidak gitu. Makanya ketika konsultasi dengan dokter, itu dokternya malah heran, anak baru umur 1 tahun udah ngomongin itu Bu, katanya. Loh Dok, ini kan siap-siap saya pengen tahu seperti apa gitu. Dan ternyata
menurut dokter sama gitu waktu itu kan, masih umur setahunan itu kan, sama Bu nanti gini lah. Terus gimana Bu nanti, gimana dokter kalau ininya gampang nanti suruh olahraga, suruh berenang gitu. Kayaknya kan sama dengan yang tidak berkebutuhan khusus ya cara Berarti menyalurkannya. nanti baliknya juga sama gitu ya. Ya. Tanda-tandanya juga nanti sama gitu ya. Terus cuma maksud saya ketika itu bagaimana menyalurkannya kok sama juga dengan yang tidak berkebutuhan khusus kan, olahraga dan seterusnya. Cuma katanya Down syndrome itu nanti akan delay segala sesuatunya. Nah, gimana ngajarinnya? Nah, setelah tahu seperti itu, saya langsung concern ke sana. Sih yang harus dikasih tahu sama ketika memberitahu kakak-kakaknya ya. Jadi saya pertama adalah dia harus mengenali tubuhnya dulu. Betul. Kan dia cowok ya. Betul. Nah, dia seperti apa? Alat-alat vitalnya. Betul. Terus cara apa ya, kalau di ilmu biologis tuh ilmu biologi itu apa, mana mata, hidung, telinga, tenggorokan gitu kan dikasih tahu ya, mana rambut. Nah, termasuk alat vitalnya saya kasih tahu sejak kecil ya. Sejak kecil ya, gimana lagi kan mesti kita ajarin sejak kecil. Terus untuk waktu itu ada yang ngomong ya, yang ngomong itu kayak babysitter gitu juga sudah saya kasih tahu bahwa nggak boleh yang gini-gini, pokoknya intinya sudah saya ini siapkan gitu. Kemudian mungkin saya pernah bilang ya kalau kami di Australia, maaf nih kalau diulang-ulang, tapi karena ini sejarah ya, jadi berlanjut ya. Nah, itu ketika umur 5 tahun kami pindah, itu jadi lebih mudah saya cara mengajarkannya, karena di negara itu ada paham kan, do not talk to strangers, nggak boleh bicara sama orang asing. Dan itu semacam dogma yang diberikan kepada anak-anak. Betul, sejak dini sekali, sehingga anak-anak dan sehingga anak-anak nggak mau betul cara dengan orang asing. Nah, dengan adanya itu dia kan kemudian bersekolah ya di SD sana, berarti dia kan sudah punya paham itu. Kalau ada orang asing dia nggak mau. Nah, disitulah saya ambil kesempatan ini, saya tambahin dengan no touch, no hug, no kiss. Pokoknya ya. Jadi nggak boleh pegang-pegang asal dengan orang lain ya, bahkan dengan kakaknya, dengan ayahnya, dengan ibunya juga gitu. Kalau yang vital yang aneh-aneh lah misalnya gitu ya, no touch, nggak boleh dia pegang mamahnya, kakaknya gitu. No hug, no kiss, apalagi kayak gitu. Tapi kalau dengan family, keluarga dekat dengan mama, papa misalnya, yang semacam kalau hak yang biasa aja boleh. Jadi ini Mbak, saya ajarkan itu. Tuh nempel ya ilmu sampai sekarang, makanya kemudian ini ya menjaga jarak banget ya dengan orang lain pun gitu ya. Kapan-kapan kalau Mbak Mel ketemu Mirza gitu ya, dia orangnya terus terang, misalnya dia cantik gitu, ada hasrat itu ada Mbak. Dia kalau suka bilang suka, tapi dia hold himself gitu ya, nggak main. Dia bisa mempertahankan dirinya untuk tidak asal pegang atau asal sentuh gitu ya, karena sudah diajarkan sejak dini itu. Dan itu saya kira penting, walaupun bukan untuk anak Down syndrome ya, tapi untuk Down syndrome lebih penting lagi, karena apa tadi itu hasratnya ada Mbak, normal sama seperti persis kita banget ya. Cuma secara intelektual kan dia nggak ngerti boundariesnya, bahwa itu ada batasan agama, budaya, masyarakat. Nah itu yang itu PR-nya, makanya PR-nya lebih banyak. Saya justru waktu itu nggak kemudian fokus ke bagaimana mengajari A, B, C, 1 tambah 1, 2 dan seterusnya, itu sudahlah dia lebih ke sana lagi ya, karena Mbak Mel pernah di Amerika ya, jadi ketika di Australia pun kita lihat begitu bebas kan pergaulannya di sana ya, jadi mungkin dia di bis melihat ada orang hakis juga udah biasa gitu kan. Itu yang saya ajarkan, artinya ketika dia melihat gitu ya sudah, biarkan itu kan urusan mereka, pokoknya kamu tidak boleh. Nah kayak gitu, jadi itu yang saya tekankan pertama kali di awal. Gak ditanya why gitu, biasanya generasi Y belum. Waktu itu belum karena makanya, masih kecil. Makanya saya bilang kalau dari kecil insya Allah ya belum punya why-nya. Nah kalau sekarang ya why terus. Saya tanya kan, dia bilang mas itu untuk sebutan kakak yang tertua, mas married wife mom, katanya mau punya wife. Dia go itu kakak yang kedua, panggilannya Edo tapi dia manggilnya go married tuh ya me, I don't know, maybe not, why katanya gitu. Tapi pernah dia suka sama seseorang? Ya suka. Nah itu tadi Mbak, mungkin saya pernah cerita sebelumnya, kalau sudah
gitu ya, diingatannya akan terus. Nah ini ada nih ya, mungkin mohon maaf kalau di luar sana ini nanti ada yang eh, mungkin merasa itu tadi mention ya saya ngambil. Jadi itu teman sekolahnya, jadinya adik kelas gitu. Cuma ketemu 1 tahun aja, karena habis itu pindah. Pindah si ceweknya ya. Jauh sekali, dan sampai sekarang berarti sudah hampir berapa tahun ya? Hampir 20 enggak sampai dong kan? Baru kemarin kan SMP ya. Jadi kan dia 3 tahun ini enggak, terus tambah 3 tahun SMA, tambah dia sekitar 7 tahun lah. Lama. Tapi masih mention nama itu. Berkesan banget ya, nempel gitu. Orangnya baik, Mam, nice, good, apalagi kind katanya. Jadi sekarang dia kayak pacar bayangan, imajinasi. Kita bilang imajinasi. Itu setianya setengah mati kita tunjukin, itu tuh ada katanya. Terus ya udah, iya banget berarti sama si A ini, terus nanti sama itu, no, one only kata dia. Ya gitu ya. Jadi kalau mau married sama itu gitu. Dia pernah merasa pernah bercerita kalau dia suka sama itu. Nah, tanggapan Bu Kiki sendiri waktu itu gimana? Nggak apa-apa ya. Itu kan dia mulai suka tuh Mbak, tapi mungkin sama ya dengan orang tua yang punya anak Down syndrome yang lain, sekitar umur 10 lah, 9-10 itu udah mulai suka lawan jenisnya. Terus bilang itu pacarku gitu. Nah Mirza juga sama, antara 9-10 waktu itu masih di luar kan, di kali itu dia bilang ini is my girlfriend, ini my girlfriend, tapi temennya di sana. Ketika pindah ke Indonesia juga gitu, itu is my girlfriend, itu gitu. Nah terus sampai yang ketika SMP itu ketemu sama itu, udah itu aja terus sampai berarti sangat ini banget ya, sangat berkesan karena memang baik sekali anaknya, enggak bisa membedakan gitu. Down syndrome itu lebih bisa merasakan, betul ya, dia bisa kayak membaca yang kita nggak bisa baca. Sayang banget kayaknya si ceweknya, misalnya dia bisa nangkep itu ya, sampai dia terkesan sekali. Mungkin bilangnya nggak apa-apa gitu. Waktu itu ya saya bilang it's okay, karena sudah usia dia kan. Terus saya ingetin, did you touch her? Did you kiss her? Did you hug her? Kayak gitu, tak tanyain lagi kan, berawal dari no touch, no hug, no kiss itu. Dia bilang no, tahu ya. No, terus gantian saya bilang why gitu kan. You said no, Mama. Gitu. Jadi alhamdulillah masuk. Betul. Terus sampai saya pernah nih agak-agak berlebihan, mungkin lebay gitu. Saya sampai ke kampus kerja ya waktu itu, karena masih masuk siang, saya ngikutin di sekolahnya dia untuk lihat, gurunya sampai pada ketawa ngakak. Itu kenapa saya pengen tahu kan, takut saya kan nanti dia sudah punya pacar gitu. Ternyata nggak ngapa-ngapain, gurunya pada tawa. Bu, dia tuh ngomong aja, kalau pas di depan cewek itu dia coba diem aja gitu. Jadi sebetulnya dia nggak punya keberanian. Saya juga lega hanya bisa merasakan ya, cuma ngomong terus aja, nggak berani, nggak ngapa-ngapain, nggak tindakan nggak. Kayaknya itu tadi pendidikan yang awal tadi itu no touch no hug itu sangat berkesan dan nempel gitu ya. Dan itu malah anak Down syndrome lebih urusan begitu lebih ini ya daripada anak-anak non Down syndrome, maksudnya non ABK itu kan ada ngeyel-ngeyelnya, nggak dengerin orang tua gitu. Nah ini kayaknya untuk hal yang itu stuck gitu bisa. Ya mungkin karena kan juga karena disabilitas mereka ya, jadi ya ini aja kan dari informasi cuma ini ya udah gitu. Kalau yang enggak dapat dari mana? Mungkin ya saya nggak tahu secara ini aja. Berarti gitu ya, itu oke gitu, ada perasaan seperti itu. Saya waktu itu oke aja, karena saya ingat dokter yang saya tanya dulu kan normal, kalau untuk hasrat biologisnya ya udah, masa saya tentang kan gitu. Tapi ketika sudah lewat lebih dari itu baru saya kasih tahu. Nah, jadi saya bilang biarlah dia untuk curhatan dia lah keluar ya, daripada dipendam, nggak ada yang mau, jadi santai aja gitu. Nah ternyata dengan cara saya itu dia malah nggak masalah, jadinya cuma bilang-bilang aja mau married sama dia, suka dia pacar saya, cuma gitu aja. Menyalurkannya mungkin dengan ngomong itu lumayan ini ya, mengurangi ya. Betul. Kalau kita larang kemudian dia pemendam aja, itu kan malah khawatir. Iya, betul tidak? Itu yang menurut saya, walaupun untuk yang tidak berkebutuhan khusus kan juga gitu. Betul. Jadi ketika saya ngomongin soal seks tadi ya, atau kondisi-kondisi seksualitas itu, dengan dua kakaknya bareng-bareng kita ngobrolnya. Jadi enak, nyambung semua, cuma dengan bahasa Mirza, bahasa yang lebih mudah dipahami. Nanti kalau pas gak ada, cuma berdua sama kakaknya, ini yang lebih inilah ya, karena mereka tahu. Jadi lebih berat lagi. Jadi saling poyok-poyokan tuh apa ya bahasa Jawanya?
saling godain gitu. Kamu punya pacar ya? Enggak, kamu nih. Terus kadang, ikut dia juga. Dia juga ikut. Mom, I know Mas girlfriend, kata dia gitu. Aku tahu nih pacarnya Mas ada di sana gitu. Jadi udah biasa gitu. Nah, kemudian ada pernikahan sepupu atau saudara atau tetangga itu saya ajak juga, saya kasih tahu bahwa dalam berkeluarga nanti ada pernikahan. Kemudian kalau menikah ada hamil kayak gitu, tahu. Nah, kemudian ketika tahu, maaf ya, hamil terus tuh ngapain gitu kan? Dia pernah bilang, ex mom, kita sempat kaget juga, tapi saya dia paham, tapi saya ingin tanya sejauh mana pahaman dia ya, pemahaman dia. Ternyata maaf nggak seperti yang kita bayangkan. Dia pokoknya tahu asal suami istri menikah nanti hamil, dan yang hamil adalah cewek. Nah, ketika dia bilang tadi hubungan suami istri misalnya gitu, ya dia tahu dari film kan nonton film apa misalnya film sinetron Indonesia lah, itu nikah habis itu hamil. Nah, kan biasanya langsung kayak gitu. Atau tapi prosesnya seperti apa nggak tahu, nggak sampai segitu. Nggak lah ya. Jadi saya tidak senang. Aman-aman ya. Aman aja. Jadi memang setiap momen itu harus dijelaskan ya Bu. Betul. Ya, biar anak itu langsung konteks gitu ya, nggak ngawang-ngawang gitu. Itu tentang pernikahan, tentang hamil tadi ya. Maaf, bisa tambahkan dikit. Bahkan tentang pernikahan pun, karena dia di film-film barat, film mungkin berita juga kan ada ya yang maaf sesama jenis gitu kan, ada ya berita marak gitu. Dia juga tahu itu. Dan itu pun saya ajarkan bahwa itu tidak boleh. Dia bertanya dulu, kemudian Bu Kiki jelasin. Ya, karena itu bapak sama bapak kan banyak yang Mbak Mel tahu kan, di barat bapak-bapak ada anaknya biasa itu adopsi gitu kan. Di sana biasa. Sekarang dia udah paham. Itu no mami, no mama, katanya. Kok bisa ya? Gitu. Kok di cowok-cowok katanya. Oke, gitu. Terus biasanya kalau nikah cewek katanya gitu. Jadi tahu konsep menikah itu yang benar itu adalah laki dan perempuan, lawan jenis. Itu. Iya, itu udah advance lah. Nah, untuk masa baliknya Mas Mirza ini sama juga Bu Kiki gimana itu menghadapi ketika dia balik? Tanda-tandanya apa? Apakah mimpi basah? Maaf ya, ini kan memang sudah informasi umum lah, sudah bukan hal yang tabu lagi, bahwa tanda-tanda balik bagi laki-laki mimpi basah. Nah, ini bagaimana kalau Mas Mirza ini? Nah, ini yang saya juga sampai sekarang masih bingung ya, karena dia udah 24 tahun dan kayak yang mimpi basah itu saya kok belum lihat gitu. Karena kebetulan sejak pandemi itu dia banyak tidur sama saya, malah kadang gonna sleep with you mom gitu. Jadi enggak mesti tahu kalau dia mimpi basah itu karena kan ada ininya ya. Enggak, cuma dia gini, misalnya pagi itu kan ya, yang cowok kan pasti tahu, bangun dia bilang katanya, maaf dia kalau manggil itunya tuh bos gitu ya. Bos aneh katanya gitu. Gitu. Pas bangun berarti, ya. Berarti oke, ini udah ngalamin. Kita kan saya terus diskusi biasanya sama kakak-kakaknya sama papahnya gitu kan. Saya bilang, ini basah tuh gimana sih? Gini-gini, mama tahu sih secara teori, tapi ini terus ini mama gitu deh. Bukan, ini buat adik. Betul, gitu. Betul. Kita saling bercerita. Oke, itu liatin ya kalau pas tidur sama kamu apa-apa gitu kan. Enggak, kayaknya belum deh mah gitu. Nah, ya sama saya itu juga kayaknya belum gitu. Cuma tadi my boss aneh kata dia pagi-pagi gitu kan. Terus dia kadang kan pakai celana dalam gitu ya. Terus anehnya gimana? Tunjukin misalnya gitu, maaf sekali nih Mbak Mel karena udah dibilang jadi bergerak gitu kan. Saya tahu ini nih mungkin udah berarti gitu ada itu kan kalau pagi katanya suka jadi ya cowok. Terus saya bilang oke, dia berarti ada sensasi. Saya bilang kalau tikus gitu kan, tikus jadi sana kamu kamar mandi, pipis dulu, mandi gitu kan. Mam, not like that. Mana? Saya pura-pura nggak tahu Pak. Jadi biar saya sejauh mana dia ini. Saya bicara sama Mirza, ketika sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat fundamental gitu, dasar itu, saya nggak pernah guyon, nggak pernah ketawa, walaupun itu ngakak, pengen banget ya, kan adalah mati gitu kan. Jadi saya serius aja gitu. No mam, kata suruh mandi gitu kan, kamu pipis dulu, no. Terus why? No, it's tickle mom. Padahal saya mau ketawa, tapi ya udah, makanya kalau tikus kamu ini tikus tuh gatel atau geli gitu, udah kamu ke kamar mandi, pipis, mandi, sudah selesai nanti kan.
oh mam, you don't know, aneh kata dia gitu kan. Ya udah sekarang mandi dulu coba gitu kan. Ya udah pergi. Habis itu dia balik lagi. Udah selesai mandi udah dandan. Feel better. Mam, you right mam, you right. No more tickle kata dia. Aku juga apakah ini bener apa enggak saya nggak tahu ya cara saya ini, at least dia terus nggak talking about that lagi. Tapi yang jelas kita tahu bahwa dia sudah masaknya. Dia kepengen menikah, kemudian bilang terus I want marry gitu. I want marry my girlfriend. Kalau dikasih orang lain nggak mau. Pengennya yang tadi setia banget pokoknya. Padahal kalau ditanya mungkin udah lupa wajahnya kayak apa. Jadi ya nggak bisa. Mungkin kalau ketemu juga ini siapa gitu ya. Tapi kan ada foto ya Mbak, misalnya. Oh ada. Ada kan foto zaman sekolah kayak gitu. Saya tahu. Kalau ada artis atau apa di berita gitu ya, lihat TV atau lihat YouTube atau apa gitu. Persis gitu dia bilang, ini persis mirip, ya gitu. Karena memang mirip benar. Jadi ingatan mungkin ada, tapi kalau ketemu mungkin dia lupa atau malu gitu. Karena dulunya kan malu. Malu betul. Itu memang ada yang menikah. Down syndrome. Kalau di barat, setahu saya ya di Amerika kali ada. Kalau di Indonesia saya belum punya referensi tentang itu. Mungkin ini jadi menarik nih besok saya mencari. Nanti kita cari Bu. Kalau ada kita langsung ini ya dikuliti, cari informasinya biar nanti jadi referensi buat ibu-ibu yang punya anak cowok, cewek yang sudah dewasa atau remaja gitu. Ternyata bisa gitu ya. Tapi bagaimana caranya itu lah yang penting dibahas ya. Ini apa baliknya berarti tadi ya. Bukan melalui tadi mimpi ini, tapi mungkin proses yang bertambah. Yang tadi bilang, my body feel aneh mam, kan campur ya bahasanya kadang Indonesia. Tapi untuk apa namanya Down syndrome anak-anak yang lain maksudnya itu, apakah hal sama seperti itu atau misalkan anak Down syndrome itu nggak mengalami itu gitu? Apa sama saja dengan anak yang Down syndrome? Kalau menurut yang keterangan dokter sama harusnya kan sama. Kemudian baca referensi sama. Kemudian saya tanya pada beberapa orang tua yang usianya itu sama. Oh sama. Kalau setahu saya sih sama ya. Tapi masalah tadi bagaimana mengaturnya atau memanage supaya maaf tersalurkan atau enggaknya itu pasti tiap orang tua beda-beda. Ada yang baru menyadari sama ya gitu. Saya pernah ingat ya berapa tahun yang lalu ada seorang kakak di daerah Purwokerto, nggak apa-apa ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tali silaturahmi walaupun sekarang sudah nggak ada si emasnya adiknya ya. Waktu itu umur 16, jadi seusia dengan Mirza. Saya tanya, datang beliau melanjutkan S3 di Australia. Terus dia tanya-tanya, Mas Mirza keumuran dengan saya, tapi dengan adik saya, tapi adik saya gini-gini gitu. Saya ceritain terus, berarti sama ya Bu ya. Dia sampaikan ke orang tuanya, kan waktu itu maafnya masih dibawa ke dukun dan mana digerak kok ngompol terus gitu. Ternyata mungkin itu. Tadi dia kasih kabar dari Australia, Bu, udah saya kasih orang tua benar, setelah sudah ditanggapi itu udah berubah. Terus sampai yang lain-lain, sampai keinginan ya Bu. Ya Mirza ada seperti ini kayak gitu. Jadi sama Mbak, kalau tadi pertanyaannya waktu hasratnya sama, punya perasaan yang sama, terus waktu masa baliknya juga sama ya, hanya saja nanti berbeda caranya ya, cara menanganinya gimana karena kalau nggak ditangani dengan serius, maaf saya nggak perlu cerita gimana, mungkin di luar sana ada contoh kenapa ada anak Down syndrome yang dijauhi keluarga tetangganya misalnya, karena mungkin suka mengejar-ngejar lawan jenisnya, pegang-pegang misalnya ya, karena mungkin satu dia tidak pernah dipahami, kemudian yang dipegang-pegang juga nggak paham gitu kan, taunya anak ini gimana gitu, padahal seandainya udah tahu saling inilah membantu gitu ya. Ini mungkin maksudnya dia punya hasrat saya misalnya, mungkin diarahkan. Iya, sekali lagi itu edukasi untuk masyarakat kan. Jadi kalau dari teorinya itu juga nggak sedetail, nggak informasi atau cara mendidik anak Down syndrome tentang seks ini nggak sedetail itu kan, maksudnya kayak misalnya gini, contoh saya bilang tadi ada yang sudah menikah belum ya kan, berarti kan itu perlu pendidikan seks dalam hal, maaf ya ini tabu mungkin didengarnya, tapi memang ini harus disampaikan ya, misalkan harus memahami
part of their body ya, termasuk tadi titik-titik apa tadi ya untuk vital tadi perempuan laki-laki. Nah, itu juga kan diberi how to use it gitu. Itu tuh kegunaannya untuk apa gitu. Nah, salah satunya kan kalau mau menikah berarti kan harus ada pendidikan bagaimana menggunakannya gitu ya. Itu belum sampai ada tidak informasi atau ilmu bagaimana mengajarkan anak tentang itu tuh? Mungkin ini tanda petik salah satu kesombongan saya ya Mbak. Saya kok nggak banyak belajar tentang itu. Sombong yang bermanfaat itu nggak apa-apa. Saya tuh justru ini jadi malah Mbak Mel bilang begini, oh iya ya kenapa saya nggak pernah baca buku-buku bagaimana mengajarkan anak Down syndrome tentang seks ya gitu. Jadi ini saya malah jadi pengen baca nih besok. Jadi saya lebih ke pengalaman saya tadi sih, ketika saya beginikan si Mirza ternyata bisa menjalankan itu dan aman-aman saja sampai saat ini ya. Jadi kok saya agak nggak baca referensi ke sana sehingga tadi bagaimana menggunakannya itu juga saya kurang tahu ya. Tapi dalam pandangan saya mungkin nggak sejauh itulah Mbak, karena mereka tahu lah, karena mungkin nalurinya mereka tapi nggak paham gitu ya. Kecuali tadi ya mungkin yang kan ada secara intelektual tuh ada level-levelnya Mbak. Ya, jadi ada yang borderline itu hampir sama IQ-nya mungkin ya dengan yang tidak berkebutuhan khusus, dan ada lagi di bawahnya dan seterusnya. Nah, mungkin kalau yang borderline ini bisa ya, karena kan di Amerika sendiri, di negara lain sampai menikah punya anak ya. Kalau punya anak saya kurang paham ya, tapi yang menikah itu ada beberapa. Terus sering kan di YouTube di mana itu mereka pacaran, mereka saling bisa peluk-pelukan, bisa menyatakan cintanya kayak gitu. Tapi saya nggak tahu kalau untuk yang sampai ke ke hal yang maaf ya, hubungan itulah suami istri misalnya, itu jauh ini belum. Tapi jadi pengen baca juga saya. Siapa tahu ada bukunya. Penting soalnya kalau misalkan alhamdulillahnya kalau kedepannya nikah ya secara normal gitu, berkeluarga gitu kan luar biasa. Sebenarnya nggak usah lagi mereka tergantung sama orang lain. Kemudian mereka membangun rumah tangganya. Atau mungkin Bu Susi nanti bikin buku, bikin bukunya, bikin teorinya gitu ya. Nah ini Mas, yang menarik itu tadi ya, dengan serta-merta dibilang nggak boleh no touch, no hug gitu ya, no kiss itu dia nempel dan nggak ada bisa hold himself gitu. Apakah itu memang karena Mas Mirza-nya spesial dan juga diajarinnya oleh guru yang spesial, atau memang anak-anak Down syndrome kalau diajarkan begitu benernya bisa gitu, semua orang sama gitu? Saya yakin semua bisa Mbak. Semua bisa ya. Saya bilangnya saya beruntung karena ketika saya mengajarkan itu, lingkungan di sana juga mengajarkan itu kan, yang gurunya kan sama nih misalnya kita tuh konsisten gitu loh, gurunya bilang apa nanti di rumah juga bilang apa. Nah makanya sampai saya punya buku komunikasi itu, apa yang tadi terjadi di rumah sama Mirza nanti kalau berpengaruh di sana berarti begini, sama nanti gurunya juga tadi peristiwa di sekolah gini berarti nanti dilanjutin di rumah kayak gitu. Betul. Apa yang diajarkan. Nah jadi terbantu sekali kan. No touch, nggak boleh sembarangan pegang, apalagi sama orang asing aja nggak boleh ngomong, apalagi dipegang. Sehingga percaya si Mirza itu, oh ya temanku juga nggak boleh, ini juga nggak boleh gitu. Nah artinya kalau diterapkan di sini pun bisa, asal kita kompak semua gitu itu kan. Masalahnya ya, kan? Kalau kita di rumah semua. Begitu di luar sana ternyata touching hug. Jadi pertanyaan, jadi ambigu ya. Kayak saya pernah jadi ingat nih, jadi pernah dulu ya waktu SD baru datang itu kan memang ya anak Down syndrome kan lucu ya, mukanya itu kan cabi gitu. Gurunya sering cubit-cubit gitu kan, sebelum dia suka cerita gitu, Miss Mela touch me, kata dia suka gitu kan. Ini udah 12-13 tahun nih. Akhirnya saya pakai di buku komunikasi, maaf Bu Mel jangan sentuh Mirza ya, karena di rumah diajarkan gini. Oh gitu, semuanya paham, tapi gemes ya Bu, ya tolong kalau gemes gini aja sampai gitu. Karena biasa di sini ya anak kecil tuh orang yang ketemu orang gemes tuh main pegang aja, main cium, main kiss, padahal itu kan kita nggak tahu dia itu ternyata orang yang untuk seperti anak seperti Mirza ada, apalagi sudah usia segitu ya, sudah ada kayak orang tidak berkebutuhan khusus pun pasti dengan lawan jenis sudah ada rasa gitu, jadi kayak ada sensasi. Iya gitu. Betul. Kok seneng ya gitu.
dia suka senyum-senyum sendiri kayak gitu kan. Terus kenapa tadi aku dipegang gitu, terus akhirnya kompak semua satu sekolah, terus jadi pembelajaran juga, sekolah juga tahu oh gitu ya Bu ya, berarti nggak bisa sembarangan gini sama akhirnya pada anak-anak Down syndrome yang lain Komunikasi penting berarti ya, ya sama orang-orang juga, misalnya kayak lingkungan kita, misalnya ya, kayak tetangga. saya sama tetangga juga gitu, maaf ya kalau Mirza ini jangan ini ya, itu penting banget. Betul, karena mereka nggak tahu ya, iya, taunya ya sama aja dengan anak yang ini. Sampai saya ngomong maaf ini bukan sombong, bukan ini ya mbak gitu sama tetangga, tapi gini oh iya Bu, malah mereka paham. Jadi kita orang tua ya yang harus ngasih apa ya, sosialisasi atau ngasih informasi yang benar untuk anaknya itu, khusus jangan sampai kita udah ngomong gini di luarnya beda. Apalagi ada tanda why sama ngeyelnya tadi kan misalnya, atau stubbornnya ya malah bertentangan. Ya nggak mudah, tapi harus ya, karena kadang suka nggak enak sama tetangga ya. Betul, misalnya kita kayak betul, maaf ya sama ini, itu kan nggak biasa, hal yang ya. Harus ada rasa tega juga ya. Alhamdulillah saya masuk orang yang banyak bergaul dengan tetangga, jadi sehingga enak. Mereka sudah paham watak saya seperti apa. Kalau saya bilang iya enggak misalnya, masuk ke saya betul-betul beruntung tinggal di lingkungan itu, mereka paham, malah saling menjaga. Luar biasa ya ini, dan dengar banyak orang tua, tidak hanya orang tua sih, masyarakat umum ya, bisa mendengar informasi seperti ini, jadinya tahu bagaimana berinteraksi dengan sindrom ya. Allah bermanfaat ya Bu Kiki. Tambah satu lagi Mbak, mumpung lagi ngomongin saya boleh ya, kadang-kadang anak-anak kita ini anak Down syndrome rentan loh Mbak, maaf. Nah itu betul, ya, kan? Boleh saya ngomong boleh ya. Jadi makanya saya pesen buat orang-orang tua ya, penting banget syndrome atau yang belum ya, tapi saya lebih fokus ke yang Down syndrome, betul-betul untuk pelajaran seksual ini dengan bahasa yang sederhana pastinya diberikan, yang dimengerti mereka. Pokoknya mereka paham ini alat vitalnya ini gini, terus jangan selalu sampai dengan orang lain tadi itu ya. Karena apa, anak-anak kita ini, anak-anak ini sangat polos, no hard feeling Mbak, dan positive thinking. Jadi misalnya ketemu sama orang dia baik gitu, dia suka, nah maaf sekali ya, karena kondisi anak kita ini kan udah kelihatan sekali kalau ini rentan nih gitu kan. Mungkin maaf ya, di luar sana kan tidak semua orang bener gitu ya, kan ada yang tanda petik gitu, ada yang tanda petik itu tuh manfaat ini, kasih permen, dikasih apa gitu, karena tahu nggak akan bilang, nggak akan nolong, dan maaf udah terjadi, maaf ya, nauzubillah misalnya pelecehan pun besok ketemu dengan itu kadang biasa aja ya, mungkin nggak ada rasa takut atau gimana? Sepertinya enggak Mbak. Enggak ya? Enggak. Jadi kan kita nggak curiga. Enggak. Kalau misalnya dia takut, kita punya curiga, jangan-jangan ada apa-apa. Ini enggak ya? Takut itu misalnya baru sebentar lah ya, baru kejadian misalnya dia merasa sakit, merasa nggak nyaman, iya. Tapi begitu lama-lama itu biasa. Makanya kan ada yang berulang. Itu kan karena kayak gitu. Makanya saya tuh, kenapa saya sampaikan tadi ini ya, mumpung lagi ngomong itu, betul-betul harus kita, dan itu terjadi tidak hanya pada orang lain ya yang terdekat tuh ya, harus pokoknya tetap waspada lah. Kadang dulu kalau pulang sekolah, pulang dari mana berkegiatan itu, ketika dia si Mirza ya apalah pokoknya concern dengan alat vitalnya itu, saya langsung udah apa gitu, terus yuk mandi sama mama yuk gitu. Padahal saya kan dia mandi sendiri, padahal pengen lihat apakah ada perubahan yang terjadi. Apalagi kalau dia sampai nangis, nah itu pasti. Jadi alhamdulillah enggak ya, jadi cuma ya misalnya di temennya gitu, karena mungkin sentuh atau apa, kadang nggak paham gitu kan, dia terus bilang ini tadi pegang aku, bilang aja besok no betul. Tadi tambahan lagi salah satu untuk Mirza itu, kalau memang kan dia udah ya, dia no touch, no lukis, dari dia enggak. Kalau ada orang saya bilang say no, saya bilang say no, nggak boleh.
lagi sampai pegang misalnya ya tadi saya bilang pegang telinga mam, say no, Pokoknya pokoknya semuanya. apapun ya no 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 kalau gitu kan. Terus sampai itu saya kan nggak mengarah langsung ke sana ya, Betul. jadi saya ini dulu terus sampai akhirnya kalau ini juga saya no kan gitu kan, nanti kalau mas apa tuh ini yang Sama. yang Walaupun itu saudara sendiri, say sampai no. saya gituin, kecuali maaf misalnya dia sakit kan mau buang air nggak bisa tuh dibantu, Maaf, nah itu kan dibantu beda lagi. Tapi kalau nggak ada masalah apa-apa pegang say no, oke. Jadi itu ya kalau nggak terjadi apa-apa. Amin. Itu benar penting banget ya. Mudah-mudahan nanti pokoknya intinya tuh diajarkan mereka untuk say no. Yang tadi pertama no touch, no hug, no kiss, no talk to stranger, atau jangan kalau dikasih apa-apa usahakan jangan kalau nggak ada kita gitu ya. Bener-bener itu. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua orang di muka bumi ini gitu. Masyarakat umum pun soalnya kurang terinformasikan ya dengan hal-hal seperti ini. Jadi tidak hanya anak yang perlu informasi seperti ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan Bu Kiki ini sangat berharga sekali ya Kak. Ini tidak ada harganya dibanding, kalau tidak ada harganya salah. Maaf. Ini kalau dibandingkan uang atau apapun ini tidak. Ya, makanya tadi Mbak Mel ketika menghubungin kalau ngelanjutin yang kemarin tentang sih gimana? Karena tabu nggak ya, gitu kan? Nggak Bu, ini belajar ya udah saya lihat kita betul. Untuk dalam fikih pun kan nggak ada pembelajaran seksnya itu ya, itu harus dibahas secara ini gitu dengan bahasa-bahasa tentu saja yang memang harus tetap harus, nggak bisa mengawang oh ya pokoknya itu deh ya, kan ada ya pokoknya kamu jangan itu karena itu tuh ini gitu kan, nggak bisa begitu, akhirnya nebak-nebak, akhirnya gimana perlu gitu ya. Maaf nih jadi panjang, saya tambahin dikit lagi. Boleh. Itu banyak juga boleh. Yang inget tadi ngajarinnya selain no touch, no hug, no kiss itu tadi karena saya tinggal di luar ya, mungkin yang di Indonesia kan boleh pakai bahasa ya. Terus saya tambahkan juga yang dari Al-Quran, hadis ya tambah. Misalnya kayak yang di tadi itu kok dia bisa tahu kalau sama cowok misalnya nggak boleh, kenapa ada misalnya kayak gitu, itu saya ada hadisnya. Kenapa harus menutup auratnya? Kasihan dia bahasa sederhana kan, sekarang buku-buku banyak gitu. Kalau zaman saya dulu enggak sih, hanya asal ya apa yang saya tahu aja lah gitu. Berarti ya itu kontekstual ya, pendidikan yang kontekstual, apa yang dia bahas pada saat itu ada di depan mata, langsung to the point, pakai kajian apa Al-Qur'annya, hadisnya gitu ya. Makanya saya selalu dari referensi umum, tapi saya kembalikan ke agama. Betul. Samping itu adalah ikhtiar kita juga, nanti insya Allah ada pertolongannya dari Allah gitu kan, kita berpegang terus ya. Sana ya. Apalagi kalau pakai kita menggunakan ilmu Allah itu, Allah nggak akan membiarkan itu ya. Makanya dia kalau pas gini-gini, no mas, misalnya masnya ngomongin yang agak nyeleweng dikit, misalnya, oh maaf, Allah angry, katanya gitu. jadi dia berpegang teguh ke situ. Saya juga ada senangnya gitu, jadi ngajarinnya sambil fun aja, yang bahasa sederhana. Dia bisa. Kata yang terputus-putus juga. Yang penting maksud dan tujuannya sampai gitu kan. Ada lagi Bu Kiki yang kait masalah. Ya kalau menurut saya ketika anak itu karena hasratnya kan sama ya. Cuma mungkin kita tuh kadang kaget ketika dia bilang sesuatu yang kayak itu, terus kita suka kaget bereaksi. Jangan, kamu ngawur, kamu dosa, kamu udah dipukul. Itu mohon jangan deh, walaupun untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus pun juga jangan seperti itu ya, karena informasi sekarang di mana aja. Wong seperti Mirza nggak bisa baca tulis aja, dia bisa mengoperasikan komputer, internet, tablet, semua dia bisa. Kan informasi nggak bisa dibendung. Nah, jadi kita yang wise lah, bijaksana lah gimana. Mungkin kita kaget, kita marah, kita ini, tapi tahan dulu, terus sampaikan pelan-pelan dari mana. Kayak misalnya, dia misalnya tanya ketawa-ketawa, kenapa? Dia pakai bahasa Inggris gitu. Si Nicki Minaj gitu, Nicki Minaj penyanyi yang seksi itu kan, have big boobs katanya gitu kan. Pakai juga, where did you get that from? Gitu, saya pura-puranya kayak gitu. Saya mikir ternyata ketawa-ketawa YouTube. Nah, dia kan nggak bisa, dia cuma mau cari dia kan suka prakarya itu. Do it yourself ya, terus
Nah mungkin dia asal klik gitu ketemulah penyanyi yang videonya seronok gitu kan. Nah terus dia cerita dari situ, oh ya nggak boleh, wah kan udah dibilang semua harus tutup. Terus kamu kenapa kalau mama mau ada tamu nggak pakai kerudung kamu lari-lari pak bawain kerudung, terus nanti kalau mama nggak pakai baju yang ini kamu marah-marah, kamu mam cowok mama itu kan berarti kan harus ditutup. You right mom. Gitu. Nah saya seneng kalau udah masuk ke situ, masuk dia besoknya lagi ketika dia klik itu terus oh no dia ganti, kalau dia teriak oh no tuh pasti sesuatu tahu ya. Jadi nggak sembunyi-sembunyi akhirnya karena jadi kita tidak melarang secara karena dia kan nggak paham. Betul, perlu ini aja ya bimbingan ya. Bimbingan. Jadi jangan marah, kita cuma gimana caranya ya gitu ya biar nggak terjadi. Makanya sebelum sampai ke sana kita kasih dulu kan ketika itu kok kissing ya, misalnya kan kemarin sepupunya menikah gitu kan, terus ya mamanya pengantin baru kan kiss gitu, kok kissing ya, dia bilang oke mam, wife tunai kata dia, berarti dia paham gitu. Jadi intinya kita pahamin dulu sih, kalau dia ngomong apa itu kita nggak kaget. Tapi seandainya sekarang ini kita belum memahamkan mereka lah ya, anak Down syndrome itu kita punya anak itu dia mengatakan sesuatu yang menurut kita tabu, jangan langsung ngejudge saja lah, salah ini nakal ini dosa ini kamu kok bisa sampai itu. Nah karena kan informasi ya terus berjalan dari mana saja, atau misalnya dia nggak sampai mainan yang internet gitu, misalnya main dari ke tetangga, main ke sekolah, ada aja biasanya jadinya ya kita bekali gitu, dan lalu kita gali. Makanya kalau dulu Mirza pulang sekolah itu saya pasti tanya di sekolahnya ada apa, ada ini, terus nanti bilang itu sama itu tangkep mam pacaran, aman emang kamu pacaran gitu, iya aman padahal ya lucu banget ya, lucu deh, aman kelakuannya tuh kayak ya, Mbak. Walaupun udah gede gitu tetap kelakuannya kayak anak-anak ya. Kemarin malam saya sama suami, ya Allah kalau ini nggak berkebutuhan khusus, nggak Down syndrome ini bisa udah pergi, belum udah tentu dapat kan, udah pergi, udah mungkin udah kuliah lagi atau udah nikah gitu kan, nggak bisa membuat kita tertawa-tawa kayak gini gitu. Di rumah dia lucu aja macamnya, lucu memang. Dia bilang gini, mam mau tidur sama mama gitu, kan nggak boleh, papa kan husband wife nih, oke pak you sleep, loh nanti gimana kalau papa mau kiss, oke you kiss papa mama I will go. Jadi kita ngakak jadi lucu kan? Ya itu kan kayak anak-anak umur 2 tahun 3 tahun gitu kan, celotehannya tuh kayak jadi lucu tuh 5 tahun ya paling nggak lucu-lucu gitu kan, nggak terduga betul. Tapi itu pun kan dari proses yang panjang tadi, nggak bisa serta-merta jadi seperti itu. Jadi kita ada keterbukaan bahwa seksual tuh ya boleh diomongin asal nggak vulgar kan gitu, bahwa ini sebuah pendidikan, kamu akan terus mengalami. Nah, itu yang tadinya untuk 2 kakak itu, setelah tahu Mirza juga ternyata akan sama, wah udah digabungin aja tapi dengan bahasa yang lebih sederhana, dimengerti ya. Panjang mbak, Masya Allah, 2-4 tahun ini kan lumayan, jadi alhamdulillah sudah tiap hari minta aku mau nikah. Oke, gitu. Makanya Kiki ini coba dicari referensi ya, barangkali memang bisa gitu. Tapi ada nanti cara-caranya, barangkali loh, mudah-mudahan gitu. Allah akan ngasih jalan dari mana saja ya. Tapi kemarin tuh seperti saya bilang gini, bertahap. Kalau itu dia ngomong sejak umur 16-17 ya, saya bilang kalau mau nikah itu kan harus, kamu tahu nih papa sama mama nikah berarti harus ada yang fit family, sama orang tua. Harus bisa nyari uang berarti. Fit family, ya like papa mam ya. To fit your family, you need to work. Oh ya, kalau untuk work kamu harus bisa lulus sekolah. Lulus sekolah harus bisa baca tulis. Masuk lah itu. Apa kok oke kenapa? Minum merit now katanya. Tahu, ada prosesnya. Nanti dia lalui itu, nanti minta nikah nanti. Aku udah ini, aku udah ini. Nanti aku mau nikah, nah perlu siap-siap. Sekarang ini lah mbak, kamu udah selesai sekolah. Sekolah udah. Bisa. Aku bilang, sekarang kamu masih udah punya uang ya, I will sell my lukis kata dia, kan punya lukisan, dia pelukis, betul dijual-jualin ya. Buat oke, terus sama siapa? Sama itu lo kan dia nggak di sini, jauh. Iya. Ada alhamdulillah aman
harus kreatif nih besok dan betul. inovatif bisa kan katanya. Selalu cari Oh, cara dia, untuk nanti kalau dia menghindari. gini saya gimana. Tapi intinya tidak membohongi, tidak memberi harapan. Tapi Oh, tahu tapi ininya ya kita kita berkelit. tahu jangan membohongi kan. Oh, kamu nggak bisa menikah atau kamu Jangan menikah itu enggak. heart langsung broken Ya, heart atau gitu ya. memberi harapan. Iya, kamu akan menikah sama. Jadi Iya juga. saya cuma cerita ngalir aja, ya. saya kasih contoh. Nah sekarang dia masih bisa bertahan Mbak, karena kakaknya kan belum. Waduh, Dia nanti kasih kalau urutan kakaknya dia, nikah dia bilang kamu duluan. No, kan Mas dulu, belum, ini terus belum. go and me. Yang sekarang ini dia malah gini sedih. You die, Mam. Oh ya, kenapa? You old, katanya. Papa mama old die, Kalau udah katanya. tua itu ini ya. Terus Mas married, go wife, family, go married, to wife, family. What about me? Kata dia. What about you? Me alone. No, you will have lots of friends. Katanya. Ya, katanya. I will stay here, katanya. Aku mau tinggal di rumah. Oh ini. Terus dia bilang nanti baju-bajumu tak buang, tak jual. Emang lemari tak pindah. Kata dia gitu. Belum ada perasaan kehilangan itu, ada hal yang menyedihkan tuh enggak ya? Enggak kepikir. Oh sudah ada. Ada kehilangan banyak tuh, ada tantenya terus sedih juga. Tapi dia bilang dia move on gitu. Oh iya. Bisa tanyaan will you cry? Ya, I will tapi miss you Mom, kata dia. kayak gitu. Jadi saya kemarin nangis sendiri. Ya kok sudah paham gitu. Terus I will miss you, kata dia. Terus kalau miss gimana? You in my heart Mom gitu. Terus gantian, terus aku mati kamu nangis gak Mom? Ya lah. Terus no it's okay, katanya. Aku hidup lagi jadi lion, katanya. Jadi kalau kamu ketemu lion itu aku. Lihat film kayaknya ya, reinkarnasi. Betul kayak gitu-gitu. Jadi ya gitu lah Mbak, dia jadi hiburan saya. Terus terang ini masa tua saya malah banyak saya investasi ya. Saya belajar musik belajar jadi, apa itu kan karena ngikutin dia kan? Jadi fun terus jadinya. Nah, mudah-mudahan nanti ini titik sisi-sisi positif dari anak-anak ABK ya. Nanti yang teman-teman di sana yang punya kenalan atau anak itu jadi optimis ya ke depannya dan melihat sisi baiknya ya, bukan hanya sisi malu sama temen sama udah move on, bikin dunia sendiri, nggak usah pikirin orang lain ya gitu. Didik anak-anak yang ya. Waduh, menarik ini. Nggak kerasa ya kalau ngobrol-ngobrol itu tentang banyak hal. Mudah-mudahan nggak bosan aja ngomong saya terus yang ngomong nih orang ya kan sumber ilmu dan pengalaman. Terima kasih, mudah-mudahan terus sehat, berkah dan anak terus pintar ya. Amin, sehat, solid ya. Mudah-mudahan ketemu lagi. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih para penonton Wonder Talk. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Tidak kalah menarik ya. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dapat notifikasi yang keren-keren dari Wonder. Wonder Talk, Melanie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.